Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu-Ibu, nama saya Nira Delina sebagai perwakilan dari kelompok KKN Desa Babakan Madang. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, mungkin yang Ibu-Ibu juga udah pada tahu lah ya, yaitu mengenai ASI eksklusif dan MPASI. Nah, namun sebelum itu, supaya lebih enak ya Bu ya, saya izin menampilkan share screen ya Bu. Oke, eh, sudah terlihat ya Bu ya. Nah, baik. Nah, mungkin ibu-ibu juga di sini nggak asing lagi ya sama ASI eksklusif gitu, terus MPASI gitu, dan ini tuh sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan atau mengingatkan kembali nih Bu nih mengenai pentingnya ASI eksklusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok KKN kami ya Bu ya. Jadi kami beranggotakan 10 orang nih. Di antaranya itu ada Raka, Salmi, Kilau, Salsa, Aji, Ipeh. Nah, Ipeh ini sebetulnya namanya Huzaifah Waidi. Nah, namun biar gampang nih Bu ya, jadi dipanggilnya Ipeh. Terus ada saya sendiri yaitu Nira, kemudian Ica, Restu, dan juga Fadil. Nah, untuk rangkaian KKN kita kali ini, jadi saya perwakilan dari teman-teman saya izin untuk menyampaikan informasi atau penyuluhan atau sosialisasi atau apalah itu ya namanya Bu ya, mengenai ASI eksklusif. Nah, mungkin ibu-ibu di sini juga udah tahu lah ya Bu ya mengenai ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu merupakan suatu pemberian ASI saja pada bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan tanpa pemberian tambahan makanan lain. Jadi ASI eksklusif ini benar-benar murni usia 0 sampai dengan 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan tambahan lain, entah itu berupa pisang yang dihaluskan, atau susu formula, atau madu, atau juga makanan produk lainnya ya Bu ya. Jadi benar-benar usia 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI saja gitu. Nah, kira-kira mengapa sih ASI eksklusif ini sangat penting dan perlu dilakukan gitu. Nah, jadi alasannya karena yang pertama ini adalah kandungan gizinya sudah lengkap Ibu untuk si bayi. Jadi ASI ini merupakan makanan terbaik yang dapat diberikan oleh ibu kepada bayinya dan paling sesuai bagi manusia. Jadi bayi ini kan ketika baru lahir itu masih organ-organ tubuhnya itu masih proses pertumbuhan dan perkembangan ya Ibu. Jadi belum sempurna gitu. Nah, makanan yang paling sesuai dan cocok untuk pencernaan bayi itu adalah ASI saja Ibu-ibu. Jadi makanan yang paling tepat dan yang terbaik untuk bayi ini adalah ASI. Kemudian pendapat lain juga menurut WHO atau FAO tahun 1980 merekomendasikan bahwa asupan energi untuk bayi usia sampai dengan 6 bulan adalah sebesar 1.500 kilokalori per kilogram per hari, di mana kandungan energi tersebut itu hanya dapat dipenuhi melalui ASI saja. Seperti itu, oke. Okay. Next, nah selanjutnya kenapa sih ASI itu penting? Yang kedua yaitu untuk meningkatkan imunitas bayi. Nah, jadi kandungan yang terkandung di dalam ASI itu ada mengandung enzim, hormon, kemudian kandungan imunologik dan anti-infeksi, di mana bayi yang diberikan ASI secara eksklusif ini akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dibandingkan bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif, seperti itu. Jadi sangat penting ya Bu ya untuk imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Apalagi sekarang kan di masa pandemi ya Bu ya. Jadi sangat imunitas ini sangat diperlukan gitu dan harus diperkuat gitu. Nah, untuk bayi untuk memperkuat imunitas tubuh yaitu diberikan dengan ASI.
Nah, selanjutnya yang paling penting adalah mencegah terjadinya stunting. Nah, mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar mungkin ya stunting. Jadi stunting itu pertumbuhan dan perkembangan bayi yang tidak sesuai dengan usianya gitu. Yang seharusnya mungkin tingginya sekian, tapi hanya mencapai sekian. Jadi kurang pertumbuhannya seperti itu. Jadi ASI ini mudah dicerna ya Bu ya oleh bayi karena kandungan gizinya juga sesuai dengan sistem pencernaan bayi yang masih berkembang. Jadi ASI ini sesuai dengan pencernaan bayi yang masih berkembang gitu. Pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI atau makanan tambahan yang terlalu cepat ini belum sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi sehingga meningkatkan resiko rendahnya penyerapan gizi. Nah, jadi apabila ibu-ibu misalnya memberikan usia bayi masih 4 bulan ya misal, terus ibu udah ngasih bayinya pisang mungkin ya, pisang yang dihaluskan karena mungkin kayak rewel terus bayinya gitu. Uh, ngerasanya mungkin dia lapar gitu ya Bu ya. Jadi diberikan pisang nih misal. Itu kan pemberian MPASI-nya terlalu cepat ya Bu ya. Nah, sementara uh, organ-organ atau sistem pencernaan pada bayi itu masih belum siap tuh Bu menerima makanan tersebut. Nah, sehingga makanan tersebut itu akan sulit untuk dicerna dan akan mempersulit juga penyerapan zat gizi di dalam ASI-nya sendiri. Jadi penyerapan gizi yang terserap di dalam tubuh juga akan rendah dan akan mempengaruhi kurangnya pertumbuhan dan perkembangan terhadap si bayi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya stunting atau pertumbuhannya yang kurang ya Bu ya. Nah, selain itu juga penelitian menunjukkan anak balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif 0 sampai dengan 6 bulan ya Bu ya, resikonya itu 4 kali lebih besar mengalami stunting dibandingkan dengan mendapatkan ASI eksklusif seperti itu. Nah, apabila resikonya stunting nih, terjadinya stunting pertumbuhan yang kurang gitu ya Bu, ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap si bayi ketika sudah mulai tumbuh nanti, sudah mulai besar gitu. Nanti akan produktivitasnya akan menurun dan apa ya normalnya mungkin usia-usia bayi udah mulai cerdas seperti itu ya, tingkat kepintarannya sudah mulai meningkat. Nah, apabila resiko terjadinya stunting ini akan rendah seperti itu Ibu produktivitasnya atau tingkat kecerdasannya. Nah, itu hal-hal yang kenapa sih ASI itu penting. Nah, sekarang mengenai mitos dan fakta mengenai ASI eksklusif nih ibu-ibu. Mungkin di sini ibu-ibu pernah mendengar atau sesuatu gitu ya tentang hal-hal tentang ASI gitu ya. Mitos atau fakta. Mungkin ya Bu ya disebutnya. Nah, apa aja sih mitos dan fakta yang biasanya terjadi gitu, yang sering kita dengar mungkin ya Bu ya. Oke, jadi mitos dan fakta yang pertama, nah, bayi yang diare tidak boleh diberi ASI. Nah, apabila ibu-ibu nih yang punya bayi itu diare, apakah itu tidak boleh diberikan ASI? Nah, itu mitos atau fakta nih. Coba ditebak ya Bu ya, mitos atau fakta nih. Oke, coba saya hitung. 3, 2, 1. Jawabannya adalah mitos. Nah, jadi kenapa sih jawabannya adalah mitos? Jadi, bayi yang diare tidak boleh diberi ASI, ini mitos ya Bu-Ibu, jadi nggak benar gitu. Jadi, si kecil itu justru seharusnya tetap
harus disusui ASI karena ASI ini mengandung sebesar 88% air yang akan membantu mencegah terjadinya dehidrasi. Nah, ASI juga mengandung antibodi yang mampu membantu melawan infeksi. ASI juga mengandung bakteri baik yaitu namanya bakteri Lactobacillus bifidus di mana bakteri baik tersebut tumbuh dalam usus halus si bayi untuk mencegah bakteri berbahaya tumbuh dan terjadinya diare. Jadi apabila si kecil diare itu jangan berhenti diberi ASI, tapi nggak apa-apa, tetap terus diberi ASI seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mitos dan fakta yang kedua nih, Ibu-Ibu. Asupan makanan ibu mempengaruhi kandungan gizi dalam ASI. Jawabannya mitos atau fakta ya. Nah, jadi jawabannya adalah apa nih ibu-ibu nih? Bisa tebak gak? Oke. Nah, jadi jawabannya 3, 2, 1. Fakta. Jadi jawabannya adalah fakta. Iya ya, jadi uh, asupan makanan ibu ini sangat mempengaruhi kandungan gizi dalam ASI. Jadi apa yang ibu makan juga bayinya juga makan ya Bu ya. Jadi melalui ASI tersebut. Nah, jadi diusahakan asupan ibu juga harus sesuai dengan gizi seimbang dan sesuai dengan isi piringku. Nah, mungkin nanti gizi seimbang dan isi piringku akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya Bu ya. Jadi sangat penting sekali asupan ibu ini karena akan mempengaruhi kandungan gizi dalam ASI. Seperti itu. Oke, selanjutnya mitos dan fakta yang ketiga. Nah, ini yang sepertinya sangat sering ya ibu-ibu dengar di tengah-tengah masyarakat. Pisang cocok untuk bayi usia kurang dari 6 bulan karena teksturnya lembut. Mitos atau fakta? Apa ya kira-kira? Ibu-ibu coba bisa tebak sendiri ya Bu ya. Mitos atau fakta nih. Oke, langsung saja ya Bu ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah mitos. Nah, kenapa sih mitos gitu? Jadi pisang cocok untuk bayi usia kurang dari 6 bulan karena teksturnya lembut. Ini nggak benar ya Bu ya. Jadi walaupun teksturnya lembut, kalau misalnya usia bayi masih kurang dari 6 bulan, itu jangan diberikan makanan tambahan lain karena seperti yang sudah saya katakan tadi, pencernaan bayi ini masih belum cocok untuk mengonsumsi makanan selain ASI. Hal ini dapat menyebabkan pencernaan bayi dapat terganggu, ditandai dengan bayi yang rewel, kemudian BAB-nya tidak lancar atau keras, dan perutnya membesar. Seperti itu. Jadi sembelit ya mungkin ya Bu. Ya, jadi karena pencernaan bayinya itu belum siap menerima makanan untuk mencerna makanan, ini akan sulit dicerna ibu-ibu. Nanti akan malah menyebabkan bayi tersebut mengalami sembelit atau perutnya membesar, kemudian BAB-nya tidak lancar seperti itu. Jadi diusahakan usia 0 sampai 6 bulan itu harus eksklusif ya ibu-ibu. Oke, next selanjutnya mitos dan fakta selanjutnya. Nah, ini dia. Bayi menangis pertanda masih lapar. Mitos atau fakta nih ibu-ibu? Mungkin ibu-ibu bisa tebak sendiri dalam hati ya Bu ya. Jadi sayang banget nih kita nggak bisa ketemu langsung ya Bu ya. Oke, jawabannya 3, 2, 1. Apa nih? Ya, mitos. Jadi jawabannya adalah mitos. Nah, menangis ini merupakan cara bayi untuk berkomunikasi ya karena bayi kan belum bisa bicara ya Bu ya. Jadi hanya bisa menangis saja gitu. Jadi lewat menangis ini bayi tersebut berkomunikasi. Selain karena lapar, bukan karena bayi menangis ini bukan karena
pertanda masih lapar aja ya Bu ya. Jadi bisa juga karena ada sesuatu yang tidak nyaman pada tubuhnya, misalnya seperti ingin buang air, kemudian rasa gatal atau lainnya. Nah, jadi jika bayi rewel itu jangan langsung oh ini lapar terus langsung dikasih makanan tambahan lainnya gitu ya. Jadi jangan dikasih makanan tambahan lain kalau misalnya usianya masih 0 sampai dengan 6 bulan. Jadi tetap konsumsi ASI eksklusif saja karena seperti yang sudah saya katakan tadi ya Bu ya, pencernaan bayi tersebut masih belum siap. Seperti itu. Oke, itu adalah mitos dan fakta yang terakhir ternyata ya Bu ya. Jadi di sini ada ada sebuah kata-kata atau quotes namanya ya Bu. Jadi kasih sayang adalah hal terpenting yang dibutuhkan oleh seorang anak. Pemberian asupan makanan terbaik merupakan salah satu bentuk kasih sayang tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita kan tadi udah bahas mengenai ASI eksklusif ya Bu ya, 0 sampai dengan usia 6 bulan. Nah, untuk selanjutnya itu enggak cuman ASI aja nih ibu-ibu, karena kan bayi itu semakin tumbuh dan berkembang ya. Jadi perlu diberikan asupan tambahan, yaitu makanan pendamping ASI atau MPASI atau makanan tambahan lainnya. Nah, jadi MPASI ini merupakan makanan tambahan pendamping ASI yang diberikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan gizi anak yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jadi mereka ini karena semakin usianya bertambah, gitu ya, jadi pertumbuhan dan semakin tumbuh dan berkembang, maka nggak cukup nih hanya dikasih ASI eksklusif saja. Jadi perlu diberikan makanan tambahan lainnya agar kebutuhan gizi mereka juga mencukupi, seperti itu. Nah, untuk memperjelas mengenai apa itu MPASI dan gimana pemberiannya, seperti itu, kapan waktunya gitu, kemudian teksturnya seperti apa, mungkin video ini akan sangat cukup menjelaskan ya Ibu-ibu. Nah, di sini saya ada video, izinkan saya untuk menayangkan ya Bu ya. Oke. Nah, sebentar. Selamat menonton Ibu-ibu, semoga dapat memahaminya Bu ya. Selamat pagi. Tahukah Anda apa itu MPASI? MPASI adalah singkatan dari makanan pendamping air susu ibu. MPASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Pak, mengapa bayi memerlukan MPASI? Sejak usia 6 bulan, ASI saja tidak mencukupi kebutuhan gizi bayi. Sampai usia 6 bulan, bayi diberikan ASI eksklusif. Pada usia 6 bulan, bayi mulai diberi MPASI. Dan pada usia 16 bulan, mulai diberikan makanan keluarga. Pemberian ASI diteruskan sampai bayi berusia 24 bulan. Kekurangan zat gizi yang harus dipenuhi dari MPASI untuk anak berusia 12-23 bulan adalah sebagai berikut. Zat gizi yang harus dipenuhi antara lain energi, protein, zat besi, dan vitamin A. Tujuan diberikannya MPASI pada bayi antara lain 1. Mencegah terjadinya gizi buruk, 2. Menanggulangi kurangnya gizi, dan 3. Mempertahankan gizi baik. Pak, apa perbedaan yang terjadi pada anak jika diberi MPASI dan tidak diberi MPASI? Perbedaan pada anak jika diberikan MPASI yaitu gizinya tercukupi dan berat badan akan meningkat. Namun jika tidak, gizinya tidak mencukupi dan berat badan akan menurun. Berikut ini adalah tahapan pemberian makanan pendamping ASI berdasarkan usia.
Pada usia 6-8 bulan, anak diberikan makanan dengan tekstur yang halus. Frekuensi makan berat sebanyak 3 kali 3 sendok makan dan untuk makan ringan sebanyak 2 kali 3 sendok makan. Untuk anak usia 8-10 bulan, diberikan makanan dengan tekstur sedikit kasar. Frekuensi makan untuk makanan berat sebanyak 3 kali setengah mangkok dan untuk makan ringan sebanyak 2 kali setengah mangkok. Ketika anak sudah mencapai umur 10-12 bulan, anak sudah diperbolehkan makan makanan dengan tekstur yang kasar. Frekuensi makan berat tetap sama, yaitu 3 kali setengah mangkok dan untuk makan ringan 2 kali setengah mangkok. Dan ketika anak sudah berusia 1 tahun atau lebih, maka sudah diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan keluarga. Jenis MPASI ada 2, yaitu makanan lokal dan makanan pabrikan. Untuk makanan lokal seperti sayuran dan lauk pauk, sedangkan makanan-makanan pabrikan seperti Milna, Cerelac, Promina, dan Sun. Bagaimana cara mengolah makanan lokal? Cara mengolah makanan lokal bisa dengan dikukus terlebih dahulu, kemudian dihaluskan dengan cara diulek atau di blender sesuai dengan selera ibu. Apakah ada perbedaan pada anak jika diberi makanan lokal dan makanan pabrikan? Jika anak diberi makanan lokal, maka ketika anak sudah mencapai usia lebih dari 1 tahun, maka anak akan mempunyai nafsu makan yang baik dan menyukai sayuran, karena sudah diperkenalkan sejak dini. Namun, jika anak diberi makanan pabrikan, maka nafsu makan anak akan lebih berkurang dan kurang menyukai sayuran karena tidak diperkenalkan sejak dini. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memberikan MPASI antara lain usia bayi, frekuensi makan bayi, jenis makanan, tekstur makanan, variasi makanan, dan yang tidak kalah penting adalah kebersihan makanan. Kunci pemberian MPASI dengan maksimal adalah triple T, yaitu singkatan dari tepat waktu, tepat jumlah dan frekuensi, dan tepat penggunaan bahan makanan. Jika Anda mengalami masalah dengan gizi anak, segeralah datang ke puskesmas terdekat untuk konsultasi dengan ahli gizi. Mari penuhi gizi anak sejak dini. Video ini dipersembahkan oleh Puskesmas Nanggulan. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya Ibu-Ibu videonya yang cukup menarik ya, mengenai tentang pentingnya ASI gitu, di mana kebutuhan gizi ASI, kemudian waktu makannya, misal mulai dari usia berapa sampai berapa ASI itu diberikan, ya Bu ya. Mungkin juga sudah cukup jelas. Nah, mungkin di sini saya akan menyampaikan sedikit lagi nih Bu, mengenai makanan pendamping ASI yang apa aja sih kira-kira makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan untuk makanan pendamping ASI atau makanan tambahan ASI. Nah, mungkin di sini saya izin share screen lagi ya, Bu ya. Nah, ini dia. File leaflet ini mungkin nanti akan diberikan ketika kita sudah bisa bertemu secara luring ya Bu ya. Semoga pandemi ini cepat tidaknya cepat berkurang ya Bu ya, agar kita bisa menyampaikan materi leaflet ini seperti itu. Mungkin di sini saya jelaskan sedikit lagi ya Bu ya. Nah, di sini ada leaflet ini menjelaskan tentang ASI dan MPASI. Mungkin di sini tadi sudah saya jelaskan ya Bu ya, tentang pengertian itu. ASI itu apa, kemudian MPASI itu apa, dan kemudian untuk manfaat ASI eksklusif ini ada apa aja, diantaranya kebutuhan untuk gizi, kemudian proses pematangan organ, membantu imunitas, melindungi anak agar tidak terkena infeksi, kemudian bayinya menjadi lebih sehat, dan juga menghemat biaya ya Bu ya. Dan ASI ini diberikan pada usia 0 sampai dengan 6 bulan. Nah, ini juga ada dampak-dampak nih apabila tidak diberikan ASI eksklusif.
Di antaranya imunitas tubuhnya menjadi menurun sehingga bayinya dapat mudah sekali terserang penyakit ya Bu ya. Kemudian proses pematangan organ dan hormonnya juga terganggu, sembelit dan juga terjadinya stunting seperti itu. Nah, di sini saya akan coba sedikit jelaskan nih mengenai makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan untuk makanan pendamping ASI atau makanan tambahan ASI. Mungkin tadi di dalam video sudah dijelaskan ya Bu ya, tentang usia 0 sampai dengan 6 bulan itu diberikan ASI eksklusif saja tentunya, kemudian 6 sampai dengan 9 bulan itu apa saja, 10 sampai dengan 12 bulan itu seperti apa makanannya, dan 13 sampai dengan 24 bulan itu sudah dapat diberikan makanan keluarga ya Bu ya. Nah, oke. Jadi mungkin mulai dari sini ya Bu ya, mungkin makanan yang dianjurkan nih untuk si bayi. Nah, jadi makanan yang dianjurkan yang pertama ada bubur nasi berat atau nasi beras merah yang dimasak dengan menggunakan cairan atau kaldu daging atau sayuran dan atau air. Jadi pasti yang pertama untuk makanan pendamping ASI ini lembut, teksturnya sangat lembut-lembut gitu, lembut-lembut gitu ya Bu ya. Jadi untuk nasi mungkin diberikan bubur misalnya, dan diberikan cairannya berupa kaldu mungkin untuk memberikan rasa pada bubur tersebut. Kemudian yang kedua ada buah-buahan yang dihaluskan. Nah, buah-buahnya misalnya seperti pepaya, pisang. Pisang kalau misalnya udah di atas 6 bulan udah mulai boleh diberikan ya Bu ya. Dan buah-buahan lainnya yang dihaluskan. Nah, kemudian selanjutnya ada sayuran-sayuran yang direbus kemudian dihaluskan. Nah, sayuran-sayuran juga dihaluskan ya Bu ya pastinya. Nah, pada saat penghalusan ini misalnya bisa di blender atau juga mungkin dihaluskan dengan cara lainnya atau ditumbuk. Nah, ini mungkin bisa ditambahkan dengan kaldu atau dengan air matang agar lebih halus, dan mungkin ditambahkan dengan kaldu agar dapat ada rasanya ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada kacang-kacangan yang direbus dan kemudian dihaluskan juga ya, karena bayi ini kan masih pencernaannya masih proses pembentukan juga ya Bu ya, pertumbuhan dan perkembangan organ pencernaan. Jadi diberikan yang halus-halus terlebih dahulu gitu. Selanjutnya ada daging ayam tanpa kulit, kemudian daging sapi nih kalau misalnya ibu-ibu bentar lagi kan Idul Adha ya Bu ya. Jadi bisa nih diberikan daging sapi atau juga ikan yang dihaluskan. Nah, untuk cita rasa nih, sebagai cita rasa itu pada bayi ini diusahakan adalah seperti kaldu-kaldu ya Bu ya, kaldu ayam, kaldu ikan ataupun kaldu daging. Nah, jangan diberikan penyedap rasa terlebih dahulu ya Bu ya, karena khawatirnya itu si bayi apa ya, jadi tidak suka makanan-makanan rasa aslinya gitu, kayak rasa asli sayuran itu jadi nggak suka, karena kan seperti yang kita tahu ya Bu ya, penyedap rasa itu gurih, enak gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu mulai dari kecil udah diberikan penyedap rasa, khawatirnya seperti itu ibu-ibu. Jadi diberikan makanan-makanan yang emang asli rasanya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada makanan yang tidak dianjurkan. Yang pertama adalah makanan yang terlalu berlemak. Nah, contohnya ini seperti gorengan. Gorengan ini kan lemaknya digoreng ya Bu ya, lemaknya atau minyak yang terserap ke dalam gorengan ini tentunya akan banyak tuh. Nah, jadi untuk usia balita atau bayi itu dibatasi terlebih dahulu makanan-makanan yang terlalu berlemak seperti gorengan. Kemudian selanjutnya adalah buah-buahan yang terlalu asam
Ya, pasti ini akan sangat mempengaruhi pencernaan si bayi ya Bu ya, apabila makanannya terlalu asam gitu. Dan juga hindari buah-buahan yang mengandung gas seperti durian dan ceda, karena buah-buahan yang mengandung gas ini akan memberikan dampaknya, yaitu berupa kembung, perut bayinya menjadi kembung seperti itu. Nah, begitu juga dengan sayuran-sayuran ya Bu ya. Jadi diusahakan sayuran-sayuran, hindari sayuran-sayuran yang mengandung gas seperti kol, kembang kol, dan lobak, karena dapat memberikan dampak kembung terhadap perut si bayi seperti itu. Kemudian makanan-makanan yang terlalu pedas atau berbumbu tajam seperti itu ya. Jadi penyedap rasa atau berbumbu-bumbu yang tajam itu sebaiknya dihindari terlebih dahulu seperti itu Ibu. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk bayi ini diusahakan konsumsi makanan-makanan yang emang rasanya asli ya Bu ya. Rasanya asli seperti itu. Kemudian untuk pemberian gula, garam, atau penyedap rasa ke dalam makanan bayi, ini untuk selanjutnya ini masih dibatasi terlebih dahulu. Namun untuk selanjutnya, untuk gula dan garam ini dapat ditambahkan, namun sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, nah ini terkadang telur itu dapat memberikan efek alergi, sehingga apabila akan diberikan ini secara bertahap terlebih dahulu Ibu-ibu, agar dan dalam porsi kecil seperti itu, agar kalau misalnya alergi ini kita hanya memberikannya masih sedikit gitu. Dan kalau misalnya ada timbul efek-efek alergi, dan sebaiknya dihindari untuk asupan pemberian telur ini seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin dari saya cukup sekian ya Ibu-ibu. Semoga materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk Ibu dan juga untuk kesehatan si bayi ya Bu ya. Semoga materi ini juga dapat membuka dan mengingatkan kembali mengenai pengetahuan ibu-ibu terhadap ASI dan MPASI. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berjumpa secara langsung ya Bu ya. Terima kasih Ibu-ibu. Semoga bermanfaat.